Shalom, kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai sistem peredaran darah. Jadi, kita bisa memperhatikan peta konsep yang telah kelompok kami buat. Kelompok kami membagi sistem peredaran darah ini dalam 3 bagian besar, yaitu penjelasan mengenai darah, alat peredaran darah, dan kelainan serta penyakit yang ada pada sistem peredaran darah. Untuk detailingnya, teman-teman mungkin bisa akan mendengarkan penjelasan dari tiap anggota kami. Jadi, sistem peredaran darah adalah sebuah sistem sirkulasi yang dibangun oleh darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Darah di sini berfungsi sebagai medium transportasi, tempat bahan-bahan yang akan disalurkan ataupun diendapkan. Jantung berfungsi sebagai pemompa darah agar darah dapat mengalir ke seluruh jaringan. Sementara pembuluh darah berfungsi sebagai saluran yang untuk mengarahkan dan juga mendistribusikan dari jantung ke seluruh tubuh dan juga kembali lagi ke jantung. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam fungsi darah. Kira-kira apa sih fungsi darah? Nah, fungsi darah itu yang pertama sebagai transportasi. Nah, kok bisa sebagai transportasi? Jadi darah itu sebagai media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Yang kedua adalah regulasi. Nah, fungsi regulasi ini adalah fungsi yang memainkan peran dalam homeostatis. Apa itu homeostatis? Homeostatis itu adalah membantu mengatur suhu tubuh dengan mengambil panas dari otot yang aktif dan membawa ke seluruh tubuh. Begitu. Nah, yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Nah, kalau nanti kita akan lihat bagaimana bisa darah itu menjadi fungsi pertahanan. Nanti kita lihat dalam sel darah putih. Jadi menjaga pertahanan tubuh dari invasi patogen. Kalau patogen itu seperti sel-sel yang itulah. Oke. Nah, dan menjaga kehilangan darah. Itu salah satu fungsi dari trombosit. Nah, setelah mengetahui apa saja penyusun dari plasma darah, kita harus tahu apa fungsi dari plasma darah. Jadi, plasma darah ini berfungsi sebagai medium penyaluran makanan seperti mineral, lemak, glukosa, dan asam amino ke seluruh jaringan. Dan selain mengangkut makanan, plasma darah juga berfungsi untuk sebagai medium penyaluran yang mengangkat bahan buangan seperti urea, asam urat, dan juga sebagian dari karbon dioksida. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, yakni tentang komponen darah. Komponen darah ini ada dua. Yang pertama adalah plasma darah, dan yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma darah adalah cairan yang berwarna kuning yang terdapat di dalam darah yang reaksinya bersifat alkali. 55% darah adalah plasma darah. Jadi misalnya kita ambil 1 ml darah, maka 55% kandungan yang terdapat dalam darah itu merupakan plasma darah. Plasma darah tersusun oleh 90% air dan sisanya berupa zat-zat yang lain. Seperti yang pertama adalah protein. Protein dalam plasma darah ada 3, yakni albumin yang berfungsi menjaga volume dan tekanan darah. Yang kedua, globulin yang berfungsi melawan bibit penyakit atau sebagai antibodi dalam darah. Dan ketiga, fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya ada juga unsur makanan seperti glukosa, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral. Ada juga gas-gas respirasi seperti CO2 dan O2, limbah metabolisme seperti urea dan asam urat, serta hormon. Selanjutnya adalah sel-sel darah. Sel-sel darah dibagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Proses pembentukan sel darah ini disebut dengan proses hematopoiesis, di mana di dalamnya terjadi beberapa proses. Yang pertama, proses proliferasi yang menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel pluripoten yang menghasilkan sejumlah sel darah. Yang kedua adalah proses diferensiasi sel yang menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah proses maturasi. Proses ini adalah proses pematangan darah. Nah, pada proses pembentukan sel darah ini dimulai dari stem cell, yang dimana stem cell ini adalah sel induk hematopoiesis yang berpotensi menggandakan diri sehingga sel induk hematopoiesis akan membelah diri untuk menghasilkan sel baru untuk menggantikan sel mati. Nah, stem cell ini akan mengalami diferensiasi sel menjadi proerythroblast, myeloblast, limfoblast, monoblast, dan megakaryoblast. Nah, proerythroblast inilah yang akan menghasilkan red blood cell, dan myeloblast, limfoblast, dan monoblast akan menghasilkan white blood cell, dan megakaryoblast inilah yang akan menghasilkan trombosit. Selanjutnya adalah sel darah merah.
Sel darah merah disebut juga dengan eritrosit, di mana sel darah merah ini adalah jenis sel darah yang paling banyak terdapat dalam komponen darah, terhitung ada 41%. Struktur sel darah merah yaitu bentuknya bulat pipi atau bikonkav yang artinya cekung di bagian tengah, tidak mempunyai inti, usia sel darah merah ini kurang lebih dari 120 hari, dalam tetes darah atau kurang lebih dari 1 cm kubik terdapat 5 juta sel darah merah dan mengandung zat hemoglobin. Yang di mana zat hemoglobin ini adalah suatu protein yang mengandung senyawa besi, juga mempunyai daya ikat besar terhadap oksigen. Yang di mana protein yang mengandung zat besi ini dan oksigen yang terkandung dalam zat besi inilah yang membuat eritrosit atau sel darah merah yang mengandung hemoglobin cukup akan berwarna merah. Selanjutnya, Nov. Oke, selanjutnya itu adalah proses pembentukan sel darah merah atau disebut dengan proses eritropoiesis. Eritropoiesis ini dimulai dari sel darah muda hingga sel darah matur sampai atau matang. Nah, pada tingkatan pertama eritropoiesis itu adalah tahapan proeritroblast, di mana pada tahapan ini sel darah berwarna ungu kebiruan dan mempunyai inti sel. Pada tahapan selanjutnya adalah basofilik eritroblast, yang dimana pada tahapan ini sel darah sudah memiliki hemoglobin tetapi masih sedikit. Nah, pada tahapan ketiga adalah polikromatik eritroblast, yang dimana hemoglobinnya bertambah dari tahap sebelumnya, dan di sini inti bereaksi. Dan pada tahap keempat yaitu ortokromatik eritroblast, di sini hemoglobin mulai terlihat dan inti masih bereaksi. Nah, pada tahapan ortokromatik eritroblast ini menuju tahapan retikulosit, itu inti sel mencuat atau inti sel terlepas dari sel. Nah, sehingga pada tahapan retikulosit, sel tidak lagi mempunyai inti. Nah, pada tahapan retikulosit ini juga terjadi proses maturasi atau proses pematangan sel darah, sehingga butuh beberapa hari untuk retikulosit menjadi sel darah merah yang matang. Next, Nov. Oke, selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih sendiri mempunyai dua kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini adalah leukosit yang sitoplasmanya terdapat granula-granula dan memiliki segmen atau lobus pada inti sel. Nah, granulosit ini terbagi menjadi tiga, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, neutrofil ini granulanya berbentuk butiran halus tipis dengan sifat netral berwarna ungu dan terdiri dari 2-5 segmen yang berbentuk macam-macam dan dihubungi benang kromatin. Nah, eosinofil ini adalah granula yang sitoplasmanya lebih kasar dari neutrofil dan berwarna merah orange. Nah, granulanya ini juga sama besar dan teratur seperti gelembung dengan 2 lobus. Nah, yang ketiga basofil. Basofil ini adalah granulanya memiliki ukuran bervariasi yang dengan susunannya tidak teratur sehingga menutupi nukleus. Nah, granula sitoplasma dalam basofil ini kasar dan berwarna biru tua. Nah, selanjutnya itu adalah agranulosit. Agranulosit ini adalah leukosit yang yang sitoplasmanya tidak terdapat granula-granula dan tidak memiliki segmen atau lobus pada inti sel. Nah, terdiri dari dua, yaitu monosit dan limfosit. Nah, monosit ini memiliki dua fungsi, yaitu fagosit mikroorganisme dan berperan dalam reaksi imun. Nah, monosit ini tergolong dalam fagosit monuklear yang mempunyai reseptor dan permukaan pada membrannya. Nah, sedangkan limfosit ini memiliki ukuran yang beragam. Nah, sitoplasmanya bersifat asam basah lemah dan berwarna biru pucat, dan dia juga berinti satu sel dan berbentuk oval dan bulat. Selanjutnya, Nov. Oke, selanjutnya adalah pembentukan sel darah putih. Nah, pembentukan sel darah putih itu terjadi oleh 3 sel yang tadi, yaitu mieloblast, limfoblast, dan monoblast, yang dimana mieloblast ini akan berkembang menjadi progranulosit. Progranulosit akan terbagi menjadi 3, yaitu basofil mielosit, eosinofil mielosit, dan neutrofilik mielosit. Yang basofilik akan berkembang menjadi basofil, dan eosinofilik ini mielosit ini akan berkembang menjadi eosinofilik.
Neutrofilik mielosit akan berkembang jadi neutrofilik. Nah, basofil, eosinofil, dan neutrofil ini yang seperti saya jelaskan tadi, ini adalah masuk dalam kategori granulosit. Nah, sedangkan yang sel limfoblast itu akan berkembang menjadi limfosit, dan monoblast akan berkembang menjadi monosit. Nah, limfosit dan monosit ini termasuk kategori agranulosit. Nah, agranulosit dan granulosit inilah yang disebut dengan sel darah merah, sel darah putih. Nah, yang ketiga adalah trombosit. Trombosit adalah sel darah yang biasa disebut juga dengan keping darah. Trombosit ini berbentuk seperti cakram. Sebenarnya trombosit ini tidak memiliki inti sel karena trombosit ini merupakan pecahan sitoplasma sel besar tertentu yang ada di sumsum tulang belakang atau yang biasa disebut dengan megakariosit. Nah, jumlah dari trombosit ini adalah jumlah yang paling sedikit dari antara dalam 1 ml darah hanya terdapat 200.000 sampai 400.000 sel darah. Lalu fungsi dari trombosit ini adalah berfungsi atau berperan di dalam proses pembekuan darah. Nah, bagaimana trombosit bekerja di dalam proses pembekuan darah? Saat terjadi luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan zat penggerak yang dinamakan trombokinase. Selagi masih ada garam kalsium dalam trombokinase, selagi masih ada garam kalsium di dalam darah, trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin sendiri adalah alat yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan membentuk anyaman dan menjebak sel darah agar tetap menempel pada jaringan yang rusak dan untuk membekukan darah. Sehingga ketika terjadi penganyaman benang darah oleh fibrin ini, sel darah akan terjebak dan akan terjadi pembekuan darah dan tidak akan terus-menerus mengeluarkan darah. Sekarang kita akan masuk ke dalam penggolongan darah sistem ABO. Nah, apa sih itu? Penggolongan sistem ABO ini itu berdasarkan sistem agglutinin dan agglutinogen, di mana agglutinogen adalah zat yang dapat digumpalkan dan agglutinin adalah zat yang dapat menggumpalkan. Nah, oke. Di dalam tabel berikut, kita bisa melihat bahwa golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, tapi memiliki agglutinin A dan B. Yang artinya, golongan darah O itu dapat mendonorkan darah ke semua golongan darah AB, tetapi tidak dapat menerima donor darah dari A maupun B. Yang kedua adalah golongan darah A. Golongan darah A memiliki agglutinogen A dan agglutinin B, yang artinya A memiliki antibodi atau zat yang dapat menggumpalkan golongan darah B, sehingga golongan A hanya dapat mendonorkan darah kepada golongan darah A ataupun AB. Yang ketiga adalah golongan darah B. Golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinogen A. Artinya golongan darah B ini memiliki antibodi atau zat yang dapat mengumpulkan golongan darah A, sehingga golongan darah B tidak dapat menurunkan darah ke golongan darah A maupun O, tetapi hanya dapat menurunkan darah ke B ataupun AB. Yang ketiga adalah golongan darah AB yang hanya memiliki agglutinogen A dan B dan tidak memiliki agglutinin, sehingga hanya bisa menerima darah dari A ataupun B, tapi tidak bisa menurunkan darah ke A ataupun B, melainkan hanya bisa menurunkan darah ke A dan B. Oke, selanjutnya yaitu jantung. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Di mana si jantung berada? Jantung berada pada rongga dada sebelah kiri. Nah, ukuran jantung itu adalah kurang lebih sama dengan kepalan tangan setiap orang. Jadi misal kepalan tanganku segini, kepalan tangan saya segini, maka ukuran jantung saya juga sebesar ini. Next. Jantung memiliki 2 serambi atau atrium dan memiliki 2 bilik atau ventricle. Nah, masing-masing ada di sebelah kanan dan kiri jantung. Di tengah ada skat sehingga pada orang normal, darah sisi kanan jantung tidak dapat bercampur dengan darah sisi kiri jantung. Ada satu katup antara atrium dan ventricle sehingga darah cuma bisa mengalir satu arah ke atrium dari ventricle. Nah, antara ventricle dan pembuluh darah yang meninggalkan jantung juga ada sebuah katup. Nah, seperti kita tahu layaknya sebuah katup, ini dapat terbuka dan tertutup.
Sehingga katup ini memastikan agar darah mengalir satu arah dari jantung maupun ke jantung. Nah, di sini kita dapat melihat beberapa pembuluh darah besar yang berhubungan langsung dengan ruang di dalam jantung. Oke, yang pertama ada aorta. Nah, aorta ini merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari jantung menuju ke organ lain di dalam tubuh kita. Yang kedua ada vein pulmonari atau vena pulmonal, itu membawa darah dari jantung ke paru-paru. Yang ketiga ada vena cava atas dan vena cava bawah, atau jika di dalam slide itu superior cava vena maupun interior cava vena, itu berfungsi untuk membawa darah dari organ lain dari tubuh kita itu ke dalam jantung. Dan yang terakhir itu ada arteri pulmonal atau pulmonary artery. Itu membawa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jantung itu memiliki 4 rongga, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, serambi dan bilik ini terbagi 2 lagi, yaitu sinister atau kiri dan dexter ataupun kanan. Jadi serambi kiri, jadi 2 serambi kiri, serambi kiri dan serambi kanan, dan 2 bilik kiri dan bilik kanan. Nah, tadi akan dijelaskan tadi akan ada juga 2 katup, yaitu katup tricuspidalis dan katup mitra atau bicuspidalis. Nah, selanjutnya jantung memiliki 2 tekanan, yaitu tekanan saat jantung berkontraksi yaitu sistol, dan tekanan saat jantung berelaksasi atau diastol. Nah, dalam jantung itu, jadi fungsi jantung kan sebenarnya memompa darah. Ternyata ada 2 jenis aliran darah di situ. Nah, yang pertama adalah peredaran darah kecil, atau disebut juga aliran darah pulmonal. Kenapa disebut pulmonal? Ya, kita akan lihat dari definisinya. Jadi, kalau kita lihat dari siklusnya, darah dari bilik kanan, dari ventricle dexter, itu mengalir dan melalui arteri pulmonal, arteri pulmonal ke paru-paru. Nah, darah yang mengalir ini adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran gas dari oksigen menjadi O2. Nah, setelah itu dari atrium kiri darah akan turun ke dalam ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri akan ada peredaran darah besar atau disebut juga dengan aliran darah sistemik. Nah, dari sini darah akan dipompa melewati aorta, darah yang mengandung oksigen akan dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Nah, setelah oksigennya disebar semua, nah darah yang sisanya ini dibawa kemana? Nah, melalui vena cava itu akan dibawa kembali ke jantung, ke atrium kanan untuk diproses kembali. Jadi seperti itu siklusnya. Berikutnya kita akan masuk dalam bagian terakhir dalam 3 bagian utama yang telah tadi di peta konsep kita jelaskan, yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu apa? Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh. Itu ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Kita akan mendengarkan penjelasan mengenai strukturnya. Yang pertama, pembuluh darah, arteri, dan vena. Nah, kenapa kedua strukturnya itu digabung? Karena lapisan yang menyeluruhi pembuluh darah itu di vena maupun di arteri itu sama. Yang pertama itu tunica intima atau lapisan terdalam dari pembuluh darah. Kemudian, tunica media atau lapisan tengah pembuluh darah arteri maupun vena. Dan yang ketiga itu tunica externa atau lapisan terluar dari pembuluh darah. Nah, teman-teman, kemudian tadi ada kapiler. Nah, pembuluh kapiler itu kenapa strukturnya dibedakan dengan arteri dan vena? Karena dia lebih tipis dan bersifat mikroskopis. Nah, contoh kapiler darah yang ada dalam tubuh kita itu di alveolus. Kalau kita mengingat
pada sistem peredaran darah di paru-paru itu ada gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Nah, lapisan yang menyelubungi alveolus itu adalah kapiler darah. Nah, kapiler darah yang lapisannya yang tipis itu memungkinkan terjadinya perpindahan zat, sehingga dia bersifat semi permeabel. Nah, kita ingatkan di alveolus itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, inilah tugas dari kapiler darah itu. Jadi fungsi dan strukturnya itu saling berkaitan. Strukturnya yang tipis itu memungkinkan dia untuk melakukan pertukaran zat. Kemudian kita perhatikan, jika kita perhatikan gambar lagi, kita melihat adanya perbedaan ketebalan antara pembuluh darah arteri dan vena. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, ini sekali lagi berkaitan dengan fungsinya. Kenapa? Nah, arteri itu kan kita tahu dia mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, darah yang dipompa dari jantung itu memiliki tekanan dan kecepatan yang lebih kuat daripada tekanan darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena. Makanya ketebalannya berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian, kita akan mendengarkan kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, jika teman-teman mengingat peta konsep yang kami bagikan sebelumnya, maka kelainan penyakit ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berhubungan dengan darah dan yang berhubungan dengan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, di slide teman-teman bisa perhatikan ada contoh pertama itu anemia dan leukemia. Nah, ini kelainan dan gangguan yang terjadi pada darah. Nah, dan itu mungkin sering kita dengar. Kalau anemia itu kan keadaan di mana sel eritrosit dalam darah itu berkurang maupun Hb-nya juga kurang. Bisa disebabkan karena kurangnya vitamin B12 maupun kurangnya zat besi. Kemudian leukemia itu keadaan di mana produksi sel darah putih itu lebih daripada yang seharusnya. Jadi kalau kita lihat slide ada perbandingan sel darah yang normal dan orang yang mengidap leukemia. Itu sel darah putihnya lebih banyak ya daripada sel darah merah. Kemudian ada angina, kardiomiopati, dan PJK. Nah, ini penyakit atau gangguan yang berhubungan dengan jantung. Jadi misalnya angina itu nyeri dada yang diakibatkan kurangnya pasokan oksigen ke jantung gitu. Nah, kurangnya pasokan oksigen ini itu bisa disebabkan karena ya di dalam pembuluh darah itu misalnya ada plak, misalnya kolesterol atau lemak yang menghambat peredaran darah. Kemudian ada kardiomiopati, itu kondisi lemah jantung, otot jantungnya melemah bisa karena faktor usia gitu ya. Kemudian ada PJK, itu penyakit jantung koroner, yakni penyumbatan dinding arteri koroner di jantung. Selanjutnya ada hipertensi, hipotensi, dan hemofilia. Nah, untuk hipertensi kita akan dengarkan di studi kasus berikutnya, jadi stay in tune dan jangan skip video ini ya. Kemudian hipotensi itu tekanan darah rendah. Nah, itu banyak yang bisa mengidap hipotensi karena disebabkan mungkin karena penggunaan obat-obatan tertentu ataupun ada penyakit lain seperti itu ya. Kemudian ada hemofilia, yakni keadaan di mana darah sulit membeku dan ini biasanya terjadi karena faktor genetik gitu ya. Selanjutnya kemudian kita lanjut ke studi kasus. Nah, ini yang kita nantikan kan. Nah, studi kasus ini kami mengambil dari berbagai sumber maupun artikel jurnal ilmiah untuk mendukung data yang kami punya. Oke ya. Jadi studi kasus yang kami ambil ini berhubungan dengan hipertensi seperti yang tadi saya telah jelaskan. Jadi berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh Kemenkes, maka didapatkan data bahwa 23,7% dari 1,7 juta kematian di Indonesia di tahun 2016 itu disebabkan karena hipertensi. Dan secara global pun, hipertensi ini menjadi ancaman bagi setiap kita. Pada tahun 2017, Institute for Health Metrics and Evaluation itu melakukan penelitian dan didapatkan bahwa kematian secara global itu
disebabkan karena penyakit kardiovaskular sebanyak 33,1%. Nah, berdasarkan data, maka kita melihat bahwa penyakit kardiovaskular itu menjadi ancaman bagi kita semua, khususnya hipertensi. Nah, berikutnya kami mengambil jurnal dengan judul Penata Laksanaan Hipertensi Primer, dan di situ dijelaskan bahwa hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah sistolik seseorang lebih dari 140 atau tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 90. Nah, tadi kita sudah mendengarkan kan apa itu pengertian sistolik dan diastoliknya, sehingga kembali lagi saya dapat mengatakan bahwa dengan data-data yang ada, kita bisa mengatakan bahwa hipertensi ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kemudian, berdasarkan penyebabnya dari jurnal yang sama juga, maka hipertensi itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol. Dan hampir lebih dari 90% penderita hipertensi itu adalah penderita hipertensi primer. Dan untuk penyebabnya, patogenesisnya itu belum diketahui secara pasti. Meskipun sudah ada penelitian yang mencari tahu tentang mekanisme kira-kira faktor-faktor yang menyebabkan itu apa saja, tetapi untuk patogenesis itu bagaimana awal sampai hipertensi itu bisa terjadi, itu belum diketahui secara pasti. Dan untuk hipertensi primer sendiri, faktor genetik itu memegang peranan yang besar. Ya. Kalau hipertensi sekunder yaitu jika 90% penderita hipertensi itu adalah hipertensi primer, maka sisanya itu mengidap hipertensi sekunder. Dan penyebabnya itu diketahui. Jadi, hipertensi sekunder itu memiliki kemungkinan untuk bisa sembuh karena kita tahu penyebabnya diketahui, yaitu bisa karena penyakit komorbid ataupun penggunaan obat-obatan tertentu. Penyakit komorbid itu penyakit, misalnya penyakit bawaan, penyakit lain, seperti misalnya gangguan ginjal atau bagaimana. Nah, itu kenapa saya bilang tadi bisa punya kemungkinan bisa sembuh. Nah, karena kita tahu ada penyebabnya, maka kita bisa mengontrol itu. Tapi kalau hipertensi primer tidak, ya. Kemudian dari jurnal yang berbeda dengan judul Risk Factors of Hypertension, maka diberikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Ada faktor genetik, faktor obesitas, faktor stres, kurangnya olahraga, pola asupan garam dalam diet kita, dan kebiasaan merokok. Sehingga kenapa tadi dibilang sampai berbahaya sekali sih ini hipertensi? Karena komplikasi dari hipertensi itu banyak sekali ya. Ada stroke, itu sampai di otak ya. Ada gagal jantung, ada sampai gangguan penglihatan pun bisa berdampak. Ada PJK tadi ya sudah kita dengar, dan ada gagal ginjal, and the list goes on. Jadi banyak sekali komplikasi yang bisa disebabkan karena hipertensi. Sehingga tujuan dari pengobatan hipertensi itu ada dua secara umum. Ada yang umum dan yang utama. Umumnya itu untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan dengan hipertensi. Apa itu, Kak? Jadi mortalitas dan mortalitas itu angka kematian, dan morbiditas itu derajat atau berapa persen penderita hipertensi, gitu ya. Jadi untuk menurunkan angka kematian dan menurunkan berapa banyak orang yang menderita hipertensi. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi resiko dan komplikasinya. Dan pengobatan hipertensi itu ada dua, yang non-farmakologi dan farmakologi. Non-farmakologi itu yang tidak berhubungan dengan obat-obatan, jadi berhubungan dengan pola hidup kita. Olahraga, mengurangi asupan natrium, dan sebagainya. Sedangkan farmakologi itu dengan bantuan obat-obatan. Nah, kemudian dari jurnal ilmiah yang berbeda dengan judul Gambaran Gaya Hidup Penderita Hipertensi di Puskesmas Atambua Selatan, maka kami melihat bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran pola hidup pasien di Puskesmas Atambua Selatan. Ada yang tahu Atambua Selatan di mana? Ya mungkin setelah ini bisa searching ya. Dan didapatkan respondennya itu 55 orang. Nah, mereka melihat pola hidupnya ya, melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan sehari-hari mereka. Yang pertama itu
dari kebiasaan merokok. Kita melihat di sini angka yang cukup besar ya, 35 orang itu terpapar asap rokok dan menghisap rokok gitu ya. Kemudian dari kebiasaan makannya itu pun juga sangat-sangat kita lihat angkanya cukup besar juga. Baik makanan asin, makanan lemak, dan makanan instan itu dikonsumsi oleh banyak orang di Puskesmas Atambua Selatan itu. Dan kita lihat dari olahraganya, aktivitas fisik yang dilakukan. Kita lihat angka yang cukup besar, 37 orang itu tidak memiliki kebiasaan rutin untuk berolahraga, dan kita juga lihat di tabel sebelahnya itu selisih antara yang olahraga dan yang tidak itu sedikit. Nah, ini menggambarkan apa? Banyak orang yang belum punya kebiasaan baik untuk berolahraga ya. Dan dari faktor stres itu cukup baik. Puji Tuhan, sebagian besar responden di Puskesmas itu tidak mengalami stres dan dalam keadaan baik. Maka dari berbagai data-data ini, kami kelompok melihat bahwa bagaimana pola hidup itu memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan, bahkan seberapa teratur kita beristirahat, itu mempengaruhi tubuh dan kesehatan kita. Nah, sungguh baik ya kita lihat dari studi kasus. Nah, sekarang kita bakal melihat dari pandangan Alkitab, bagaimana sih tentang darah ini dan menjaga pola hidup agar kita tetap sehat dan menghargai itu. Nah, kita akan lihat. Nah, yang pertama blood. Oke, jadi apa sih kata Alkitab tentang Alkitab? Kata Alkitab tentang darah ini. Nah, jadi kita akan melihat satu sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Bukan cuma sekedar kita lihat darah, oh iya darah itu warna merah ini, tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ternyata blood ini, darah ini adalah sebuah anugerah, ya. Harus ditekankan, ini anugerah. Anugerah yang bagaimana? Anugerah yang begitu luar biasa. Amazing. Kita bisa lihat dari bagaimana Allah mengatur jantung yang sekecil itu mampu memompa darah ke seluruh tubuh. Keren banget nggak sih? Ya, sangat amat amazing. Nah, dari semua ini, blood ini menopang kehidupan. Nah, sehingga Alkitab sendiri sering melambangkan darah dengan nyawa, dengan hidup. Nah, kalau kita tahu blood as grace, as amazing, dan hidup, maka kita akan menghargainya dengan cara be grateful, joyful, love, dan take care for it. Nah, ketika kita grateful, kita joyful, maka biasanya tekanan darah kita akan ini ya. Jadi seperti salah satu penyebab hipertensi tadi adalah stres. Nah, salah satu cara untuk tidak stres adalah grateful. Grace tadi, sebagai anugerah. Oke, next. Nah, kalau begitu apa implikasinya ketika sudah selesai? Nah, dengan itu hidup kita tuh akan lebih berguna buat orang lain. Dengan itu kita bisa jadi contoh. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ketika kita tidak stres, ketika kita happy, enjoy our life, tekanan darah kita baik, orang akan lihat, wah nih orang sehat, wah nih orang ini. Jadi secara tidak langsung kita akan memberkati orang lain dengan cara kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan itu. Salah satunya melalui darah ini. Nah, kita memberkati dan kita pun akan berbuah. Nah, jadi ada satu caption di sini. Jadi darah ini sebenarnya bukan milik kita sendiri, tetapi ini milik Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Dia memberikannya kepada kita sebagai anugerah, dan mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kami. Semoga teman-teman mengerti dan teman-teman memahami. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.